wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Faruk Ansari ile tekrar iyi günler. Salut les amis. Reforma Faruk Ansari. Bonne journée. Annyeong 친구들. Dari mana yo Faruk Ansari. John haru dweseo. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Faruk. Semoga harimu menyenangkan. Di channel Faruk Ansari ini kita akan berada di rubrik isi Korea. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang nama-nama angka dan bilangan dalam angka sino maupun angka asli Korea, kali ini kita akan kepoin bagaimana satuan-satuan yang digunakan pada angka tersebut. Mana satuan yang digunakan pada bilangan asli, mana satuan yang digunakan pada bilangan sino. Nah, kenapa sih di Korea kok digunakan bilangan sino? Karena memang ternyata pengaruh dari budaya Tiongkok atau Cina ini sangat kuat dan sudah terjadi sangat lama, sehingga tidak heran dari cara penggunaan aksaranya pun mereka sendiri meskipun menciptakan Hangul, aksara mereka sendiri masih ada unsur-unsurnya seperti huruf Jepang maupun Cina. Tidak heran buat teman-teman yang belum familiar dengan aksara ketiga negara ini, seringkali menganggap sama. Selain itu juga beberapa cara pengucapannya pun juga ada yang secara didengarkan oleh orang-orang yang tidak terlalu familiar dengan tiga bahasa tersebut, mungkin akan menganggapnya sama. Namun ternyata ketika kita belajar bahasa Korea, kita belajar Hangul, jauh lebih mudah dari kita belajar katakana hiragana kanji, maupun kita belajar bahasa Mandarin. Benar atau benar, teman-teman? Nah, selain itu juga, secara angka pun sering masih dipakai angka yang masih berasal dari serapan kata-kata yang ada di bahasa Cina. Oleh karena itu, kita sebutnya sebagai angka sino. Sedangkan mereka sendiri juga punya angka asli mereka, orang-orang Korea. Yang mungkin ketika mereka berhitung 1, 2, 3, mulai. Mereka pakainya Hanadul Set Sijak. Nah, ini sering juga digunakan kalau kita menyebutkan satuan jam. Misalkan, Miotsi Iyeyo. Jam berapa sih? Kita misal mau menjawabnya jam 1. Hansi Iyeyo. Han dari kata hana, artinya 1. Si satuannya berupa jam atau pukul. Pukul 1, hansi, jam 1, hansi, iyeyo adalah, atau mungkin untuk kalimat informal yang masih sopan. Nah, kalimat informal, kalimat formal, ini nanti akan kita bahas di episode yang lainnya. Nah, itu salah satunya. Kalau misalkan untuk saya akan datang jam 2, maka jam 2-nya ini, maka du si. Masih ingat kan untuk Hana, Dul, Set, Net 1, 2, 3, dan 4, seringkali huruf terakhirnya akan dihilangi ketika digabung dengan angka puluhan maupun beberapa satuan. Misalkan termasuk kayak satuan jam, bukan Hanasi, melainkan Hansi. Bukan Dulsi, melainkan Dusi. Bukan Netsi, melainkan Nesi. Bukan Setsi, melainkan Sesi, jam 4. Nah, begitupun selain untuk jam, untuk usia misalkan, sal. Misalkan usianya anakmu usia berapa tahun, misalkan mau menyebutkan usia 4 tahun, maka Nesal Iyeyo. Uri Adel Nesal Iyeyo. Anak laki-laki kami berusia 4 tahun, misalkan ini ya. Terus juga ada yang usianya 21 tahun. Nesal Jonan Semusal Iyeyo. Jonan Semusal Imnida. Jonan Semusal. Nah, saya berusia 20 tahun. Ini. Selain itu, kalau misalkan kita datang ke siktang atau rumah makan, si pelayan atau si pemilik kedai akan bertanya, mau pesan untuk berapa orang tempat duduknya atau porsinya. Misal kita mau menyebutkan untuk
3 orang. Sebun Iyeyo. Itu pun juga pakai bilangan asli. Bisa pakai bun yang berarti juga orang, atau myong juga diartikan orang, atau saram juga orang. Misalkan Han saram Iyeyo. Kenyang Han saram Iyeyo. Cukup satu orang aja. Misalkan kita datang sendirian ke siktang tersebut dan ditanya butuh reservasi untuk berapa orang. Nah, satuan yang menggunakan angka asli ternyata ada yang berupa usia, yang tadi sal, ada juga yang berupa jam atau si, pukul ya. Terus juga untuk orang ada myong, ada bun, ada saram. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Satuan-satuan yang menggunakan angka asli Korea. Ada yang berupa byong atau botol. Misalkan kita membeli kecap atau susu sapi atau apa yang dikemas dalam bentuk botol. Ini han byong, 1 botol. Du byong, 2 botol. Se byong, 3 botol. Atau mungkin obat sirup batuk yang berupa botol kemasannya itu juga pakai byong. Selanjutnya juga ada mari. Mari artinya ekor. Ya, pastinya yang berekor bukan tanaman, bukan manusia, melainkan hewan. Misalkan ada berapa ekor anak anjingnya? Miot Kang Aji, Miot Mari Kang Aji Imnika, Miot Mari Kang Aji Imnika, Kang Aji Rel Han Mari Imnida. Anak anjingnya ada 1 ekor, misalkan Gom Se Maria. Maria ini bukan nama orang, melainkan maksudnya Marieyo dibuat bentuk yang lebih akrab lagi, Maria. Se Gom Mari. Se 3, Mari ekor, Gom beruang. Ada 3 ekor beruang. Itu di salah satu nyanyian anak-anak yang ada di Korea. Gom Se Maria. Nah, terus juga ada D. D ini untuk unit. Misalkan mau beli berapa unit mesin cuci. Kamu punya televisi di rumah berapa unit? Misalkan mau dijawab Han D, 1 unit. Ya. Ini untuk benda-benda yang elektro, mesin, atau kendaraan. Jadi misalkan mobil, sepeda motor. Kurang lebih apa-apa yang hasil pabrikan rakitan manusia. Baik itu kendaraan, elektro, maupun mesin. Pakaian satuan unitnya pakai D. Diet D. Terus berikutnya juga ada untuk buku. Buku kan satuannya jilid. Pakai gwon. Misalkan kita ke kuliah bawa buku berapa jilid. Misalkan kita bawa ada 2 jilid, maka du gwon. 2 buku. Du gwon imnida. I ceken du gwon imnida. Buku ini ada 2 jilid, ada 2 eksemplar. Nah, selanjutnya juga ada satuan yang pakai angka asli, yakni chan. Jiet, A dengan pacing, nian di bawahnya, yakni gelas atau cangkir. Misalkan, sehari kamu minum kopi berapa cangkir? Saya sehari minum kopi 2 cangkir. Kamu sehari minum kopi berapa cangkir? 2 chan imnida. Saya minum 2 cangkir atau 2 gelas sehari. Terus juga ada misalkan untuk lembar. Lembar ini misalkan tiket, kartu, uang, dan lain sebagainya yang berupa permukaan tipis, entah itu kertas, entah itu kain, dan lain sebagainya. Lembar dalam bahasa Korea pakai satuan jang. Misal 10 lembar kertas. Berarti 10 lembar. Berikutnya juga untuk
kotak atau kardus. Kotak atau kardus ini mereka pakai serapan dari bahasa Inggris, box. Maka dalam bahasa Koreanya satuan boxnya adalah bakse. Bakse. Biep A dengan pacim giok. Terus ada siet dengan vokal E. Bakse. Misalkan ada 2 kotak karton. Maka ada du bakse imnida. Lalu misalkan untuk beberapa benda-benda yang seperti bunga mawar bunga mawar potongan yang kita beli di toko bunga, atau mungkin yang berupa tangkai. Nah, satuan tangkai ini dalam bahasa Korea pakai song'i. 1 lembar bunga. 1 lembar, 1 tangkai bunga. Han songi koci. 1 tangkai bunga bermekaran. Han songi koci biru. Nah. Nah, jadi ingat salah satu lagu. Sorry, konsentrasi lagi. Terus juga ada benda-benda yang berpasangan seperti misalkan sandal atau sepatu atau penutup telinga. Berapa pasang? Ini pakai gyeole. Misalkan sepatu kulit atau kudu. I kudurel du gyeole imnida. Sepatu kulit ini ada 2 pasang. Nah, berikutnya ada kali. Untuk beberapa hal yang bersifat pengulangan atau dilakukan secara kontinu. Misalkan kita mengerjakan soal yang nomor 1 ini. Kan setelah nomor 1 biasanya soal juga ada yang sampai nomor ke-30, ke-10, atau ke yang keberapa. Nah, misalkan dengarkan nomor 2 dari soal berikut. Nomor 2-nya berarti du bon atau du bon c. Nah, berarti ini satuannya adalah bon, 2 kali. Selanjutnya juga ada bulan, jumlah. Misalkan kita pergi ke Korea selama 3 bulan, berarti se kal imnida. Nah, terus untuk tahun atau umur tadi juga pakai sal ya. Sedangkan kalau misalkan saya ke Korea selama 3 tahun, berarti sesal jonen sesal Hanguk salayo. Saya tinggal di Korea selama 3 tahun. Nah, misalkan terus juga. Nah, untuk berikutnya, satuan untuk piring atau mangkuk ketika kita menyatakan benda berupa sup atau nasi yang umumnya diletakkan pada piring atau mangkok pakai satuan geret. Misalkan kita pesan nasi 1 mangkok, misalkan Han geret babel juseo. Tolong berikan saya 1 mangkok nasi. Nah, itu tadi ya. Satuan geret digunakan untuk nasi atau mangkok. Sedangkan untuk satuan setel, untuk pakaian contohnya. Pakaian yang kita beli ada 2 setel. Maka du bol imnida. Du bol imnida. Osel du bol imnida. Baju saya ada 2 setel. Nah, misalkan untuk bungkus umumnya benda-benda yang dikemas seperti contohnya rokok, beras, kemasan, gula, dan lain sebagainya. Dikemas, maka pakai satuan cups. Misalkan ayah membeli rokok 1 bungkus. Uri apanan C apaga damberel han gaps sayo. Ayahku membeli 1 bungkus rokok. Nah, berikutnya untuk satuan blok. Blok ini komplek perumahan atau komplek apartemen.
Misalkan kita mau menuju ke pasar, tinggal berapa blok dari sini, kita tanya ke orang Korea. Atau misalkan jarak rumahmu ke sekolah ada berapa blok. Misalkan ada Hana Dulset Ne Dasot ada 5 blok, maka Dasot Dong Imnida. Nah, berarti ada 5 blok. Nah, itu tadi untuk blok. Satu blok biasanya terdiri dari beberapa bangunan, sedangkan untuk satu bangunannya sendiri, satu unitnya memiliki satuan C, Ciat misalkan rumahku berjajar ada 2 unit, berarti ada Du C Imnida. Nah, selanjutnya untuk benda yang bukan mesin, pakai satuan buah. Misalkan kita membeli tutup cangkir berapa buah? 3 buah tutup cangkir. Maka pakai duke imnida. Kita mau membeli bunga hiasan di meja kantor pun, misalkan 3 buah CG imnida. Nah, berikutnya juga ada karung atau sak. Biasanya benda-benda yang dibungkus pakai karung ada misalkan semen, pasir, atau mungkin beras, kacang merah, dan lain sebagainya. Satuan untuk karung adalah pode. Pode adalah satuan karung atau sak. Misalkan selanjutnya juga ada satuan yang berupa batang, misalkan 1 batang, 2 batang, dan lain sebagainya. Misalkan untuk sapu, kayu, dan lain sebagainya. Tentu kita bisa bedakan mana yang satuannya 1 tangkai, 2 tangkai dengan yang 1 batang, 2 batang, karena lebih gede ya. Contoh pakai batang tadi misalkan 1 batang sapu. Terus satuan batang itu tadi pakai jaru. Bisa juga untuk kayu gelonggongan juga hanjaru imnida, ada 1 batang. Terus juga ada satuan yang batang yang berupa masih pohon, masih hidup, bukan kayu, maka pakai garu. Misalkan di depan rumahku ada 1 batang pohon, maka hangaru namu isoyo. Di depan rumah apa kira-kira? Jeep uri jeep apenen hangaru namu isoyo. Di depan rumahku ada 1 batang pohon. Nah, selanjutnya yang pakai satuan yang pakai bilangan asli Korea, ada juga butir, misalkan semangka atau buah semangka, buah melon, atau sayur sawi atau kubis pakai hantong, 1 butir. Tiap O dengan pacim ngiang di bawahnya. Memang kita nggak bisa nggak bisa memastikan kenapa kok harus pakai butir. Padahal semangka kan gede. Ya kita ikuti dulu aja. Bahasanya orang Korea ini. Berikutnya untuk minggu. Minggu yang berupa week atau pekan atau urutan. Kita nanti ketemu di minggu keberapa. Kita nanti jadi naik gunung di minggu keberapa. Ke minggu yang ketiga, minggu yang kedua, maka pakai satuan minggunya ini, urutan ini adalah C. Misal C berarti minggu pertama. Minggu kedua du C imnida. Nah, selain itu Faruk akan menambahi, selain satuan yang pakai bilangan asli, kita akan tambahi satuan yang pakai bilangan Sino Korea. Sehingga kita tahu fungsinya. Kalau tadi kita tahu bulan pakai dal, ternyata juga ada satuan bulan yang pakai kewol, jumlah. Misalkan sakewol imnida, yorem sakewol imnida. Musim panas ini ada 4 bulan. Nah, berikutnya juga untuk tahun juga pakai angka Sino. Misalkan tahun 2000, maka Ichon Nyon. Yang lahir tahun 2000 berarti sudah tahu kan,
cara menyebutnya, saya lahir pada tahun 2000, berarti 2000-nya adalah 이천년입니다. Nah, 이천년 태어났습니다. Berikutnya juga untuk bulan wol juga pakai angka sino. Misal ilwol bulan ke-1. Nah, untuk beberapa satuan waktu seringkali menggunakan angka sino dalam bahasa Korea. Misalkan untuk pekan yang satuannya ju, seperti misalkan pekan lalu Jinanju, pekan depan Damju, tahun ini pun Inyon, terus juga hari. Nah, sedangkan untuk misalkan kita menyebutkan hari, bulan, tahun, itu pun juga pakai angka sino. Maka satuannya pun kita pakai kurang lebih seperti ini. Kita menyebutkan tanggal 20 September 2020. Maka 20 adalah tanggalnya. Tanggalnya adalah sipil. Sipil il. Terus untuk bulan 9-nya adalah Guwol. Bulan September Guwol. Tahun 2020 adalah Ichon Isipnyon. Nah, itu tahun 2020. Ichon Isipnyon. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa satuan tahun pakai nyon dan pakai angka sino. Terus untuk bulan Guwol, bulan September pakai satuan wol dan pakai angkanya angka sino. Terus untuk harinya il, misalkan 20 isip, lah harinya il, berarti isipil. Isipil Guwol Ichon Isipnyon 입니다. 20 September 2020. Nah, satuannya pakai il untuk hari atau tanggal, bulannya pakai wol, tahunnya pakai nyon. Selain untuk menyebutkan hari, bulan, tahun, dan juga satuan menit, angka sino juga digunakan untuk menyebutkan satuan malam. Misalkan kita bermalam di Busan selama 3 hari, berarti pakai sam bak imnida. Satuannya bak untuk malam. Sedangkan untuk jalur, misalkan kita mau tanya Chihachol atau subway, ke jalur berapa, ada noson. Sedangkan untuk trayek nomor berapa, ada hoson. Sedangkan untuk mata uang Korea juga pakai angka sino dan satuannya adalah won. Misalkan 50 won Korea, maka o man won imnida. Terus juga ada lantai. Misalkan gedung apartemen ini kita tinggal di unit ke-10, maka ada yolceng imnida. Pakai satuannya ceng, lantai. Sedangkan untuk porsi menu, misalkan kita memesan 4 porsi menu, maka ada sa inbun. Inbun porsi menu, satuannya untuk porsi menu. Sedangkan untuk nomor seri atau urutan pakai bon. Untuk menit pakai bun. Nah, sekian itu dulu pembahasan kita kali ini tentang satuan di bahasa Korea yang menggunakan angka asli maupun pakai angka sino. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga episode kali ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah klik tombol like di bawah ini dan juga sudah meninggalkan komentar positif dan juga sudah subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, sehingga channel Faruk Amsari dan rubrik Isi Korea bisa kita kupas dan kita bahas sampai sejauh ini. Dan nantikan juga pembahasan tentang tata bahasa maupun contoh-contoh aplikasi bahasa Korea di episode selanjutnya. Saya Faruk Amsari, terima kasih banyak. Kamsahamnida, merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.